Dit. Di sini gua. Oh iya. Lu apa kabar? Baik. Kita udah lama banget nih nggak ngobrol. Iya udah lama gak ketemu juga. Ngobrol-ngobrol aja gimana? Selalu lah. Ayo, bisa. Sekarang ya. Kemana nih? Udah gas aja. Gas lah. Boleh. Pak, sini Pak. Oh, iya. Sini. Oke. Yuk. Widih. Waduh. Udah kayak mendadak siaran kita ya, Le ya. Emang gitu Pak, karena kita lagi di Dadak Siaran. Oke, ada apa cerita nih, Le? Jadi gini Le, sebenarnya kan kita ini udah mahasiswa tua lah ya, tinggal skripsian. Cuman gak apalah kita ketemu dan akhirnya bisa nge-review bareng lah masalah-masalah seputar kuliah kita kemarin. Lu pasti udah peka dan sangat relevan lah dengan masalah seperti mental health, manajemen prioritas, pencarian jati diri, dan lain-lain lah. Dan kalau lu peka sebenarnya Dit, ada satu hal yang sebenarnya menjadi variabel utama dalam life changer kita saat ini, yaitu pandemic bro. Iya kan? Dan apa ya, menurut lu pandemi ini ngaruh gak sih buat kita yang mahasiswa gitu? Nah menurut lu gimana? Khususnya buat lu dulu deh. Jelas, dan bagi gue pribadi sebenarnya pandemi itu benar-benar ngerubah lah banyak hal. Gue tuh sebenarnya setahun kemarin pengen balik ke Salatiga itu cuma cari ketenangan, kedamaian. Nah dan ternyata ketika gue sampai rumah, hal-hal yang tidak terduga pun terjadi gitu. Jadi sebelumnya gue dari rasa yang stabil, gue kembali menjadi titik dilema lagi. Di rumah gue jadi tahu keluarga gue juga terdampak dari pandemi, dan satu persatu kartu itu mulai dibuka dari yang sebelumnya mereka sembunyikan. Akhirnya itu menjadi akumulasi buat pemikiran gue, perasaan gue jadi mikirin itu semua, dan akhirnya sampai di titik inilah gue merasa ragu gitu. Mampu gak sih gue tuh bisa memimpin diri gue sendiri dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Kayak gitu sih. Oke, I get the point ya bro. Dan kalau gue ya Pep, kalau gue tuh lebih ke internal sih. Karena gue tuh orangnya suka banget nih, banyak agenda, banyak kegiatan, banyak kerjaan, jadi kayak lebih ke suka banget hustle culture lah, gitu kan, workaholic lah. Dan ya tapi itu justru yang bikin gue stres Pep. Karena kenapa? Ketika itu 1-2 kerjaan gue nggak optimal, nggak maksimal, gue ngerasa nggak tenang aja, dan itu yang bikin gue stres. Ya gimana ya, maklum lah ya, lagi kayak gini kerjaan gampang, accessible-nya, dan itu buat kita lebih mudah kayak gitu sih. Iya, dan itu akhirnya membuat kita sama-sama tahu bahwa kita berdua itu juga sangat terdampak dari pandemi. Dan there is one big question itu di menurut gue, yaitu gimana sih caranya kita bisa survive ke depannya, tapi kita juga nemuin solusinya, gimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Gimana menurut lo? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Dan kalau menurut gue, masalah lu itu ya, kalau gue lihat itu lebih kepada eksternal. Dan itu relate banget dengan filosofi Stoa gitu ya. Dan dimana ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah itu kalau hal lu ini, permasalahan lu yang dihasilkan dari pandemi ini adalah hal yang nggak bisa lu kontrol. Sehingga yang jadi PR adalah gimana sih cara lu ngadepin itu. Gimana sih cara lu nyelesain itu dari diri lu sendiri? Iya. Dan itu ngingetin gue juga, gue pernah baca tuh filosofi teras kan soal Stoa juga. Ada satu tokoh Marcus Aurelius, one of the great emperor, dia pernah bilang bahwa kebahagiaan itu diproduksi dulu dari pemikiran yang sehat dan menyenangkan juga. Dan akhirnya itu bermula dari diri kita sendiri lagi akhirnya, cara kita mengelolanya gitu. Dan mungkin gue juga mau share nih satu prinsip yang gue anut dari kecil gitu, Dit, bahwa segala sesuatu itu perlu dimulai dari perkara-perkara yang kecil dulu untuk kemudian menjadi sesuatu perkara yang besar gitu. Artinya ya start with ourselves, start with myself gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Relate sama gue, dan gue inget nih, gue jadi kayak nemuin nih solusi gue. Gue ada satu samurai terkemuka di Jepang. Tokoh lah ya. Siapa? Pasunaro? Enggak lah. Supriyanto. Supriyanto kang bensin. Bukan, itu bapak saya. Bapak lu, maaf Pep. Dan ini namanya adalah Miyamoto Musashi. Dia adalah samurai dari Jepang, dan dia punya prinsip namanya itu Dokodo Principle. Nice. Nah, di situ ada 21 rules kehidupan, di mana 2 diantaranya itu relate dengan masalah gua. Yang pertama itu adalah lepaskan segala ekspektasi dan keinginan yang membelenggu hidup gue. Yang kedua adalah jangan melakukan sesuatu itu hanya karena nafsu belaka. Nah, 2 itu sangat relate. Dan ditambah lagi ada pendapat dari filsuf di Indonesia itu Ustadz Fakhrudin Faiz, dia bilang semakin banyak kita membuat komitmen,
semakin banyak amanah kita yang kita ambil, semakin banyak kegiatan kita yang kita lakukan, maka semakin besar juga beban kita dan tanggung jawab kita. Sehingga mau gak mau kita harus maksimal di semuanya. Kita sebagai manusia itu punya batas, bro. Dan hingga pada akhirnya ketika itu nggak terpenuhi semuanya, nggak optimal semuanya, itu yang malah bikin kita stres. Dan itu bisa jadi gagal membuat memenuhi ekspektasi itu. So gue pada akhirnya nemuin ikigai gue, di mana sih passion gue gitu, di mana gue dapat uang, di mana gue tuh dapat hiburan, dan di mana juga gue tuh dibutuhkan sehingga dapat bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke. Waduh. Ternyata kita sampai dalam banget ya bicaranya ya. Dan itu benar-benar alurnya itu seperti ya itu tadi. Kita membicarakan self leadership sebenarnya. Dari tadi gua sharing soal keresahan gua dan lu mendengarkan, dan akhirnya gua menjawab diri gua sendiri, lu menjawab masalah lu sendiri gitu. Dan itu sebenarnya part of self leadership itu, di mana kita memahami diri kita sendiri, merefleksikan, dan kemudian juga mengelolanya. Nah, itu 3 poinnya, Dit. Yang pertama soal self awareness. Cara kita memahami diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri dengan kondisi-kondisi yang meliputi. Untuk kemudian kita merefleksikannya dalam self-reflection. Yaitu kita memaknai diri kita sendiri dengan segala hal-hal yang sudah menjadi dinamika kita sehari-hari. Dan akhirnya kita sampai ke tahapan self-regulation. Di mana kita mengelola, ada strategi dan taktik di sana untuk kemudian memanage stres, ekspektasi, dan juga prioritas, termasuk self-leadership itu sendiri gitu. Dan hal-hal kayak gitu mungkin sangat berlaku lah buat gue, dan mungkin bisa lu terapin dengan menyelami diri lu sendiri, Dit. Kayak gitu sih. Oke, masuk sih ya Pak. Masuk dong. Masuk. Dan apa ya, yang tadi itu juga termasuk bagian yang gue pikirin juga sih. Dan itu semua pembahasan menghasilkan suatu ide atau gagasan besar, yaitu soal self leadership sebagai skill yang sangat relevan dan urgent buat kita untuk mengawali bahkan menyelesaikan segala permasalahan kita saat ini. Apalagi di konteks pandemi ini, yang mana dalam kondisi yang unconditional, yang gak ketebak, atau yang biasa kita sebut sebagai VUCA. Nah, itu sih Pep. Iya, dan akhirnya itulah yang menjadi pentingnya the art of self leadership gitu. Dan kita berdua di sini sama-sama lah ikut merayakan festival karakter UGM kayak gitu. Nah, maka dari itu gua Aditya Halimawan dan gua Randy Manggala Putra. Kami berdua duar mendadak siaran.